humble, rendah hati dan menginspirasi. Seperti itulah sosok berikut ini di mata banyak orang. Konten-kontennya di media sosial selalu syarat makna dan memotivasi bagi para pengikutnya. Lika-liku kehidupan, bahkan dari titik tergelap sekalipun, sudah ia lalui, sampai akhirnya berhasil di puncak kesuksesan seperti saat ini. Sosok yang selalu berusaha membagi kebahagiaannya dengan banyak orang. Inilah dia, Henry Kurnia Adi Sutikno, John LBF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Bintang tamu saya hari ini, namanya sering sekali dibicarakan di berbagai media digital. Bukan karena kontroversi atau hal yang negatif, bukan. Tapi karena kesuksesan dan kebaikannya sebagai seorang entrepreneur, berhasil memotivasi banyak orang. Kisah hidupnya pun mirip-mirip loh dengan saya. Ya. Asal-usulnya sama-sama dari Semarang. Saya juga pernah drop out kayak dia kuliahnya. Ya. Dan kita sama-sama pencinta burung. Ya. Nah, nggak pakai lama-lama lagi ya, langsung aja kita ngobrol dengan John LBF. Pak. Halo John. Terima kasih. Waduh. Makasih Apa Pak. kabarnya kamu John? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak kamu Yos. mau datang. Saya yang berterima kasih udah Enggak berkenan. kebalik, kamu kan ke Sohor, bukan saya. Tapi Pak Yos ini, Abang Yos ini benar-benar sosok yang jadi panutan, yang jadi inspirasi sehingga John di titik hari ini juga. Alhamdulillah, yang betul lah. Iya, gitu. Nah John, karena itu ya kita ingin ngobrol ya. Boleh Pak. Kamu kan nama aslinya Henry Kusniadi. Henry Kurnia Adi Kurniadi Sutikno. Sutikno. Iya, Henry Kurnia Adi Terus Sutikno. John LBF. Apa Iya. tuh? Jadi saya itu lahir dari keluarga Kristen Pak, Protestan. Iya kan? Nama saya itu lahir itu Henry Kurnia Adi Sutikno. Waktu biasa kita di Nasrani kan ada baptis ya Pak ya. Jadi saya dibaptis itu namanya Jonathan. Jonathan. Jadi Jonathan Henry Kurnia Adi Sutikno. Panjang bener namanya. John LBF sekarang. Iya. Gitu. Kalau Henry pernah tanya sama Mama, nama arti kenapa sih Mama kasih nama Henry gitu? Karena Mama ini sangat terinspirasi dengan sosok Pak Henry Dunan. Bapak Palang Merah Dunia. Harapannya, doanya sebagai orang tua ketika kasih nama Henry itu suatu saat bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Ya apa betul waktu kamu lahir pun sampai jual almari itu? Betul itu. Betul itu. Betul. Itu ada bukti-buktinya. Seperti apa sih kehidupan orang tuamu itu saat itu waktu kecil? Jadi Henry itu papa itu ya lahir itu papa itu cuman sebagai pengepul karton-karton box Pak. Pengepul Karton-karton bekas, dus-dus bekas itu, yang bekas packing-packing itu. Jadi ngumpulin itu terus nanti dijual lagi ke pabrik-pabrik, ke home industri gitu. Jadi dan mamamu kerja apa? Kalau mama itu dari kecil sebelum menikah, saya dengar cerita dari keluarga dan lain-lain itu dari zaman kecil itu kalau abu gosok tahu ya Pak, yang abu-abu itu loh, yang diplastiki harganya Rp500 itu kan. Jadi mama tuh ngepak-ngepakin itu. Memang dari keluarga mama, dari emak, dari engkong, semuanya itu memang kita dari keluarga sederhana sih. Gitu. Kamu 3 bersaudara, betul nggak? 3 bersaudara, jadi kakak saya perempuan. Terus kamu? Henry, baru adik saya perempuan. Perempuan juga? Perempuan juga, gitu. Nah, ya seperti orang pada umumnya kita tumbuh besar di lingkungan yang kompleks perumahan ya, di Pondok Raden Patah itu.
memang di lingkungan saya waktu itu mayoritas itu agamanya itu Muslim. Kristen. Oh, Muslim. Muslim, yang non Muslim itu sedikit gitu kan. Nah jadi saya itu tamat sekolah itu di YSKI Semarang Pak, sampai SMA. Terus kamu kuliah? Sempat kuliah di Dianuswantoro Semarang, cuman sampai semester 3 sudah nggak bisa lagi untuk Fakultas melanjutkan apa kamu? teknik informatika. Karena di era itu, waktu itu 2004 kan Henry lulus, itu zaman-zaman itu tuh jurusan teknik informatika, sistem informasi itu hot banget lah. Iya, Nah, iya, iya. Jadi Henry masuk ke jurusan itu, tapi cuma sampai semester 3 Pak, karena mama udah nggak, orang tua udah nggak ada biaya nggak lagi. sanggup. Berarti ini sama juga dengan aku temen ini. Iya. Nah setelah drop out, drop Ya, out, jadi ketika di titik di mana Henry melihat ini tidak bisa lagi meneruskan kuliah, memang jadi selama ini pola pendidikan kita ini kan seolah-olah kayak kita ini didoktrin, anak-anak ini didoktrin bahwa kalau mau sukses ini harus ke jenjang kuliah dan lain-lain. Nah, memang saat itu memang saya merasa demotivasi, Pak. Merasa demotivasi, merasa udah gagal, aduh ini bagaimana, masa depan saya bagaimana. Jadi beban sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga itu cukup menjadi benar-benar beban yang luar biasa di saya. Aku tuh anak lanang satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya, malah saya nggak bisa lanjutin kuliah. Kalau kakak saya sampai lulus Pak. Waktu itu papa saya masih bisa biayain di UKSW. Satya Wacana di Salatiga. Kakak saya itu lulusan S1 ekonomi Satya Wacana, masih bisa sempat kuliah. Nah, pas masuk ke saya dapat apesnya, udah kehabisan susahnya lah ya. Udah pas zaman susah-susahnya. Nah, mama saya pun juga sempat cerita kan, zaman saya lahiran itu di Panti Siwi, 50.000 ongkosnya itu kan ada tuh, bondnya tuh masih disimpan rapi sama orang tua saya, masih ada. Sampai nggak bisa nebus, saya ya jual lemari yang ada di rumah, karena keluarga semua kita minta tolong, nggak ada yang punya uang. Itu ngerasain banget kita makan satu telur ceplok, telur dadar itu diiris 5 Pak, dibagi 5. Makanya sampai sekarang kan saya waktu itu kan posting tuh ke rumah mama saya, makan telur dadar pakai sambal terasi, nasi putih hangat, karena memang dari kecil itu makanan kami. Satu telur dibagi untuk rame-rame, untuk keluarga, kita makan rame-rame di situ. Lanjut, setelah drop out terus kamu hijrah ke Jakarta. Modalmu apa sebenarnya, kok berani-beraninya kakak Henry mau fight ke Jakarta? Kakak saya duluan Pak udah ke Jakarta, ngontrak di Kesehatan Bintaro. Kakakmu? Kakak. Yang nomor satu tadi? Yang nomor satu kan mualaf duluan nih. Nikah ya? Dia udah mualaf, nikah sama orang Padang. Oh gitu. Nah, tinggal ngontrak di Kesehatan Bintaro situ. Oh ya. Nah, kiblatnya orang Jawa, orang daerah lah saya bilang ya. Kalau mau sukses itu ke ibu kota. Ini bahasan, saya paham itu. Bahasan anak-anak muda di daerah tuh pasti gitu. Aku pengen ngejar karir lah. Saya potong dulu ya. Ya, boleh. Jadi karena orang-orang itu kalau pas hari raya pada pulang mudik kan, terus cerita yang enak-enak, yang menjanjikan gitu ya. Itu dia tukang pijit di sini, ceritanya dari sekretaris di sana gitu. Jadi orang kan dengan segala keberaniannya itu, termasuk namanya John LBF ini kan, Jakarta. Itu coba cerita, jadi kayak apa setelah masuk Jakarta kamu? Ya, jadi akhirnya saya memutuskan minta izin sama orang tua, mah saya nyusul Cici aja deh, Cici gitu kan, saya nyusul Cici ke Jakarta, itu pengen kerja lah apa aja di sana gitu. Akhirnya saya naik motor Pak. Yamaha Jupiter itu waktu itu ya. Dari Semarang? Dari Semarang, waktu itu perjalanan sekitar 8-9 jam ya. 8-9 jam naik motor, lewat Cirebon, lewat Indramayu gitu kan. Bawa duit 100.000 rupiah. 100.000? Karena mama saya punya duit cuma 100.000. Ya udah kan ini buat untuk beli bensin, untuk makan segala macam di jalan. Sampai Jakarta Pak. Sampai Jakarta sampai Jakarta bablas habis. Alhamdulillahnya nyampe ke rumah kakak saya di Kesehatan Sektor 2 Bintaro. Terus setelah di kakakmu terus apa? Ya, jadi pas kan itu numpang di rumah kakak, ya kan. Nah, di samping rumah kakak ini ada tempat biliar gitu kan. Jadi awal-awal saya ke Jakarta ini karena saya hobi main biliar, jadi nongkrongnya di situ ya sambil golek duit jokiin. Jadi orang main biliar gitu, main taruhan gitulah. Saya yang jadi jokinya yang main. Nah, kakak saya itu kasih saya duit jajan sehari 5.000, tapi uang 5.000 itu nggak saya gunakan untuk beli rokok, beli apa segala macam. Saya gunakan untuk beli koran Pak.
Untuk apa koran? Ya, jadi karena saya nyampe ke Jakarta dan saya kan gali-gali info, tanya-tanya. Aku tuh mau nyari kerjaan di sini. Udah kamu nyari aja di lowongan di koran, di iklan di koran gitu kan. Nah, setiap hari ketika saya dapat uang jajan dari cici saya itu 5.000, saya buat beli koran, Pak. Nah, hari Sabtu itu biasanya koran itu banyak lowongan-lowongan kerja. Paling rame itu iklan lowongan kerja. Nah, alhamdulillah waktu itu pas saya beli koran Kompas, di situ ada iklan yang besar banget, lowongan di Astra Auto 2000, Toyota. Nah, saya buat lamaran kerja, saya ngobrol ke kakak saya, dikasih duit lagi untuk saya bikin lowongan kerja, lamaran kerja itu. Akhirnya saya datang ke ngirim lamaran di situ. Alhamdulillah dipanggil oleh pihak Astra, kita ikutin sesi wawancara. Jadi waktu itu Bang Yos, kalau mau kerja di Toyota itu audisinya udah kayak Indonesian Idol. Jadi ribuan orang, banyak Sunter, yang daftar. banyak banget. Jadi di Sunter Gaya Motor 3 itu kita datang dan yang terpilih alhamdulillah itu cuma 4 orang termasuk saya. Awal mula kerja di situ, Henry ini ketemu orang karena kan saya nggak punya teman sama sekali di Jakarta ini. Ya modal nekat lah ya. Jadi pertama kali ditempatkan di pameran kan sales mobil biasanya kan di mall-mall gitu. Saya melihat orang itu mau nawarin aja itu udah takut duluan, gemeteran gini. Udah minder. Ya, mohon maaf Pak, saya dari Toyota. Nggak berani lihat muka orangnya karena memang ya ini tempat lingkungan yang baru, ekosistem yang baru gitu di Jakarta ini saya nggak kenal siapa-siapa gitu. Nah, tapi mentalitas saya adalah ketika saya menemui kendala, saya ini orang yang aktif untuk mencari solusi. Jadi ketika saya menemui jalan buntu itu, saya berani bicara ke pimpinan saya. Nggak menyerah kamu lah. Yes, gitu. Saya itu orang yang di kepala saya itu kalau bisa dibilang kalau dibongkar ini nggak ada kata nggak bisa. Tipe fighter namanya. Fighter, ya. Jadi saya bicara sama supervisor saya, Pak Guntur waktu itu, saya bilang, Pak, saya dapat kendala seperti ini. Bagaimana sih Pak caranya kita bisa berbicara di depan umum dan punya kepercayaan diri? Nah, akhirnya diajarin tuh, kamu latihlah. Kalau kamu malu bicara sama orang lain, kamu masa iya malu bicara sama diri kamu sendiri? Caranya gimana Pak? Kamu masuk ke kamar, kunci pintunya, kamu coba bicara di depan cermin. Latih itu setiap hari, practice makes perfect. Itu ketika diarahkan seperti itu, saya kayak kertas kosong Pak, kertas putih. Saya lakukan itu, benar-benar saya kerjakan itu. Bahkan nggak cuma di kamar tempat saya tidur, di toilet kantor pun saya kunci pintu, saya bicara, halo Pak, kok masih kurang enak ya dilihatnya, latihan lagi, sampailah akhirnya saya mempraktekkan di lapangan itu, ternyata dengan kita sering latihan berbicara seperti itu, akhirnya kita terbiasa dan akhirnya kita fasih. Ya. Itu yang nggak menjadi menyerah dan tidak malu bertanya kepada orang. Yes, jadi mentalitas Henry itu ketika saya menemui jalan buntu, saya berusaha aktif untuk bertanya, punya inisiatif untuk bertanya. Nah, dari kerja keras yang saya lakukan di Toyota itu, alhamdulillah saya itu jadi marketing terbaiknya Astra 2009, Pak. Satu-satunya yang diberangkatkan ke Hiroshima, diberangkatkan ke Jepang. Iya, Jepang. Cuman waktu masa itu kan krisis, akhirnya di cancel, nggak jadi berangkat ke Jepang, tapi diganti dengan logam mulia. Ya, jadi waktu itu ada kontes penjualan Yaris, Innova, sama Camry, saya penjualan terbaik. Waktu itu penyerahannya di FX Senayan. Dan kamu dapat gaji berapa? Per bulan atau per hasil jualan? Namanya kita marketing ya Pak, Bang Yos, di Toyota pun, itu gaji saya waktu itu 3,5 juta. Tapi take home pay saya karena saya jualan banyak itu bisa 20 juta, bisa 25 juta. Satu bulan? Yes. Gede itu kamu. Besar. Tapi di usia saya yang baru 23-an tahun ya, 23-24 tahun itu, saya masuk Toyota itu, memang silau. Dari keluarga yang sederhana banget. Ya, terus punya duit. Terus nyekel duit, megang uang. Jadi masuk ke ibu kota, ini sempat saya salah jalan Bang Yus. Jadi bukannya saya memaksimalkan benar-benar di karir saya, malah saya mau mengambil jalan pintas untuk menuju kekayaan dengan main judi. Dengan cara judi apa itu? Judi bola online. Oh, online bola ya, itu. Judi bola online, IBC, SBO gitu ya. Jadi judi bola online itu saya jadikan semacam tujuan atau alat untuk bagaimana saya cepat kaya. Karena melihat dengan mudah. Iya, dengan cepat, dengan instan gitu ya. Tapi karena melihat di Jakarta ini kan, ketika sudah masuk di Jakarta ini punya penghasilan segini, kita maunya lebih. Karena lihat Lamborghini, lihat orang Pak punya mobil-mobil mewah, gitu ya, dipajang di depan-depan mall gitu ya, di lobi-lobi mall. Saya berpikir, saya harus punya mobil begitu nantinya. Gimana caranya? Ya,
berusaha kayak ngambil jalan pintas dengan main judi, padahal sudah punya pekerjaan yang baik, punya karir yang baik di Auto2. Bahkan saya ini sudah jadi kader supervisor waktu itu, Pak. Sudah level saya itu udah senior marketing. Ternyata setelah kamu main judi jadi buronan debt collector. Bener nggak? Itu betul. Jadi waktu kita kerja di Toyota itu, kita dapat kartu kredit dari Bank Permata. Waktu itu kan Astra ini sama Permata ini gabung. Jadi karyawan Toyota, Astra itu dapat kartu kredit. Nah, kita waktu itu berpikirnya tuh salah. Kartu kredit itu dikira uang kita sendiri, padahal ini kan utang. Jadi kita asal gesek, jadi ambil tunai, setor buat main judi. Ambil tunai, setor buat main judi. Sampai saya tuh punya kartu kredit dari semua bank. Sampai saya punya kartu kredit dari semua bank. Iya, Pak. Terus yang fatalnya di tahun 2010 ke 2011 awal, saya melakukan blunder terbesar di hidup saya. Apa uang itu? klien buat bayar asuransi Garda Auto. Kamu pakai judi juga? Saya pakai buat main judi. Gendeng kamu nih. Ya, karena lagunya Bang Haji Roma Irama itu benar. Judi menjanjikan kemenangan. Itu jadi apa ya? Kita ini kalau udah judi ini pengennya tuh pasti menang. Saya tuh pernah loh semalam itu dapat duit sampai puluhan juta. Tapi karena kita emosi, kita lipat gandakan lagi, besok paginya bukannya menang malah minus. Amblas, emosi karena emosi. Jadi akibatnya apa? Kamu menggunakan dipecat dari perusahaan saya. PHK kan? Karena di Astra Auto 2000 itu hal yang paling diharamkan adalah lapping. Uang klien itu memang harus langsung disetor di hari yang sama. Nah, saya melakukan blunder terbesar itu, saya pikir ini bukan alasan, ini memang benar-benar murni kebodohan saya waktu itu. Ya, meskipun jalan hidup saya, kalau saya masih kerja di Toyota, mungkin hari ini saya nggak jadi pengusaha, makanya saya bilang jangan ngatur Tuhan itu. Jadi setiap dari proses hidup yang saya jalanin itu, saya percaya bahwa everything happens for a reason. Jadi segala sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya yang baik gitu. Asal kita bisa menyimak sekolah kehidupan yang terjadi di masing-masing pribadi kita gitu, Bang Yos. Jadi ketika saya dipecat itu, jujur Bang Yos, kiblatnya atau impiannya orang yang di Jakarta itu pekerja di Astra itu sebuah tempat yang udah nyaman banget. Karena semua ditanggung. Kesehatan kita dapat uang bulanan untuk beli vitamin. Masuk untuk makan, untuk segala macam. Semua. Jadi ada office boy sakit parah pun itu berapapun unlimited ditanggung sama perusahaan Astra. Goodwill-nya bagus banget perusahaan itu. Nah, tapi alhamdulillah juga ketika saya banyak kerja di Toyota itu, saya banyak menyimak hal-hal positif. Kenapa Toyota bisa jadi sebesar ini? Gitu. Banyak value-value positif yang saya ambil dan alhamdulillah ketika saya terapkan di bisnis itu sangat bermanfaat semua. Oke, setelah kamu di PHK dari Astra ya ini. Lalu apa kamu? Jadi karena saya pun punya prestasi ya di perusahaan di Astra itu di Auto 2000 itu. Jadi kepala cabang saya waktu itu Pak Yudianto itu melihat kalau ini saya pecat begitu aja kan kasihan. Ya, meskipun harusnya dipecat karena udah penyalahgunaan kan. Tapi alhamdulillah orang baik Pak Yudianto ini ngasih paklaring yang bagus untuk saya. Jadi senior sales eksekutif gitu, bekerja dengan baik dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, ini saya gunakan tujuannya beliau itu untuk supaya saya bisa melamar lagi di perusahaan lain. Tapi keluar dari Toyota itu kayak dunia saya kayak udah hancur. Waktu itu, Bang. Waktu itu kamu sudah nikah apa belum? Belum. Oh, belum. Oke. Ya, jadi keluar dari Auto 2000 itu membuat saya itu justru kayak udah nggak punya, udah hilang arah gitu loh. Kayak gue mau kerja di mana lagi ya? Kayak menurut saya perusahaan nggak ada yang lebih bagus dari Auto 2000 gitu. Jadi sempat lah bekerja di beberapa perusahaan, tapi cuma sebentar kutu loncat gitu jadinya. Sampai di tahun sekitar 2012-an ya, 2012-an tuh saya udah memutuskan udahlah hidup saya sudah berakhir. Dan udah selesai. Udah hopeless kamu ya? Ya, sudah hopeless. Nah, saya main Facebook, saya masuk ke dunia burung. Awalnya dari satu burung kenari, dari postingan di Facebook itu, udahlah saya lontang-lantung di rumah, udah nggak mau nyari kerja, di rumah aja gitu kan. Terus saya melihara burung, saya mulai itu kenal yang namanya gantangan atau tempat lomba burung, Bang Yus. Jadi saya datang ke sana gitu kan, pertama nonton. Terus akhirnya saya berani ngomong, Pak, boleh nggak saya ikut bantu-bantu kerja di sini deh, kerja apa aja deh daripada. Jadi saya hobi sambil nyari duit lah buat beli tiket lomba burung kan, kita kan kalau lomba burung kan harus beli tiket juga gitu kan. Nah, di situ udah tuh karena masuk ke dunia burung ini, Bang Yus,
saya kayak ketemu keluarga baru saya. Tempat di mana kita nggak membeda-bedakan status sosial. Jadi pakai sendal jepit, padahal dia punya usaha apa, bos-bos. Karena burung itu kan, kalau yang untuk kontes tuh nilainya tuh mahal-mahal. Oh iya, ada mail di atas. Sampai miliaran, Bang Yos. Bang Yos pecinta burung juga pasti tahu. Iya, Murai Batu itu kan, kalau apalagi udah dia juara press cup. Dulu aku jadi pembina peternak burung ini. Oh siap, senior. Gitu. Jadi gitu Bang Yos. Jadi ketika di dunia lomba burung ini, saya melihat kayak punya keluarga baru di mana nggak membeda-bedakan status sosial kita. Kita duduk di akar rumput gitu, di rumput gitu, ngopi, ngerokok bareng gitu kan ya. Jadi tanpa jarak gitu. Nah, saya tenggelam lah di situ. Saya terlena lah di situ. Saya mendapatkan comfort zone baru. Nggak punya istri, ya, nggak punya anak. Kehidupan saya lontang-lantung kayak gitu aja udah setiap hari. Ini pun kan nggak banyak juga lah gajimu, penghasilanmu kan 60.000 Bang Yos bisa dicek. Paling 100.000 paling. Kamu masih nebeng di tempat kakakmu? Iya, masih numpang di tempat kakak saya. Jadi 60.000 sampai 100.000 itu setiap hari yang saya dapat itu ya paling buat beli bensin. Itu sampai berapa tahun kayak begitu itu? 2012 sampai 2019. 2019 sampai bulan Juni. Ya, gitu ya? Iya, 7 tahun. Terus 2019 terus kamu apa? Iya, jadi kehidupan saya mengalir begitu aja lah ibaratnya lah ya. Nggak ada dream, nggak ada tujuan karena udah merasa udah berakhir lah gitu nggak ada harapan. Nah juga. 2019 itu titik balik saya Bang Yus. Mama saya itu sakit. Saya ini sebetulnya sosok anak yang bisa dibilang sayang banget, memuja banget yang namanya orang tua. Iya, iya. Buat saya orang tua ini representatif kita di dunia, perwakilan Tuhan di dunia gitu. Jadi mama saya itu sakit, butuh duit 500.000 Bang Yus untuk berobat. Nah saya sebagai anak laki-laki itu kayak ngelihat mama saya tiduran sakit, kok aku nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ saya merasa aku ini sebagai anak ini kok dibesarkan dikandung sama orang tua saya, dirawat, dididik, dibesarkan, bahkan disekolahkan sampai SMA. Kok ketika orang tua saya butuh saya, kok kita nggak bisa balas? Saya kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di situ saya langsung kayak yang benar-benar bisa dibilang waktu itu saya depresi. Saya merasa terpuruk banget gitu. Saya udah mengambil pilihan yang keliru dalam hidup saya ini. Saya masuk ke dunia lomba burung ini yang notabene buat kesenangan saya pribadi tanpa saya memperdulikan orang tua saya, bagaimana perasaan orang tua saya. Orang tua kemanapun pasti kepengen anaknya ini hidupnya sukses gitu. Yeah. Nah, jadi di situ saya benar-benar yang mental saya benar-benar drop banget. Nah, tapi kembali lagi, saya ini pribadi yang memang ketika mengalami hal yang seperti itu, otak saya mikir, wah ini kayaknya saya nggak bisa nih kalau saya terus-terusan masuk ke dengan kehidupan saya yang kayak gini. Bagaimana nanti, ini baru 500.000 loh. Bagaimana nanti kalau ibu yang saya cintai betul-betul, ayah yang saya sayangi betul-betul, tiba-tiba nauzubillah min dzalik, amit-amit terkena sakit yang parah. Apakah saya hanya cukup dengan menyaksikan orang tua saya kesakitan tanpa saya bisa melakukan apapun di situ? Di situ hati saya benar-benar hancur. Saya berkomitmen saya harus benar-benar berubah hidup saya ini. 2019 itu. Nah, saya itu yang kenal diri kita ya diri kita sendiri Bang Yus. Saya sadar betul bahwa saya ini orang yang mudah di-trigger, dipancing untuk semangat lagi ini kalau saya punya pasangan. Kalau punya pasangan? Kalau saya punya pasangan. Okay. Kalau saya punya orang yang saya sayangi dan dia sayang sama saya ini orangnya gaspol, semangat gitu. Nah, singkat cerita waktu itu ada event kalau nggak salah Airin Cup atau Andika Cup ya, Gubernur Banten itu, saya panitia di situ. Waktu itu karena event ini besar. Ini masih lomba burung lagi? Masih di lomba burung. Karena waktu itu event besar, saya dapat uang cukup besar waktu itu. Ya, hampir 1 juta saya dapat uang. Karena itu dari pagi sampai malam, sampai jam 12 malam, dan itu eventnya tuh nasional. Gitu kan. Nah, saya ngobrol sama temen saya minta dikenalin sama cewek, nekat. Padahal wajahnya beledus dulu, hitam banget karena di tempat lomba burung kan. Saya nekat, namanya Bambang teman saya, Bang, kenalin gua dong cewek, mau janda, mau umur berapa, bodo amat deh, yang penting gua punya cewek gitu kan. Udah capek banget nih di dunia burung kayak gini, pengen bener-bener kayak orang normal lain lah, punya keluarga, punya anak, punya istri gitu kan. Akhirnya dikenalin lah sama
istri saya sekarang itu, janda anak satu, Bang Yos. Jadi diajak ke rumahnya, ke kontrakannya di daerah Haji Rimpang, Kunciran. Saya datang ke situ siang-siang, malamnya saya ajak jalan. Karena saya megang duit 1 juta waktu itu kan, dapat duit. Saya ajak karaoke. Nah, alhamdulillah tuh dengar suara saya nyanyi, kepincut nih cewek. Ya, tadinya duduknya jaga jarak, terus mulai disender-sender ini kepalanya begini. Wah, ini udah kode keras gitu kan. Nah, tapi setelah karaoke itu, Bang Yos, saya pusing, mumet. Ini cewek suka sama saya suka sama dia. Tapi saya nganggur, belum dapat kerja. Alhasil besok paginya saya datang pagi-pagi nganter makanan Ke rumah kontrakannya ya, itu? ke rumah kontrakan. Dia asli mana ngomong-ngomong? Betawi asli. Hah? Betawi asli. Rumahnya di orang tetangganya Wahidin Halib, Gubernur Banten itu di daerah Haji Cepek. Betawi asli situ. Nah, hari kedua, Bang Yos, saya ketemu istri saya itu, saya mengakui, saya jujur, aku ini masih nganggur. Saya ini belum punya pekerjaan tetap. Ya. Jadi kemarin pun saya bisa ajak kamu jalan tuh karena saya main lomba burung, jadi panitia, akhirnya saya dapat duit. Duit 1 juta tadi lah. Iya, di hari kedua sudah habis uang saya, Bang Yus. Ya, saya ngaku, saya sampaikan apa adanya. Tapi saya bilang ke istri saya, calon saya waktu itu ya, istri saya itu, saya bilang, saya hari ini nggak kerja. Saya hari ini belum kerja. Tapi saya benar-benar cinta sama kamu. Saya bukan orang malas, itu saya garansi. Saya janji akan segera cari kerja. Kasih saya kesempatan untuk saya cari kerja. Nah, alhamdulillah begitu saya ngucap seperti itu, saya langsung kerja tuh, benar-benar usaha keras nyari pekerjaan. Akhirnya saya dapat pekerjaan di Syahid Sudirman Center, di perusahaan marketplace, penyewaan kantor virtual dengan gaji waktu itu 6 juta. Di tahun 2019, bulan Agustus. Jadi kan saya kenal istri saya ini akhir Juli 2019. Ya. Di tanggal 5 Agustus saya sudah kerja. Dapat kerjaan di salah satu perusahaan marketplace. Jadi dia tuh broker, Bang Yos. Perusahaan ini broker, punya website, punya aplikasi, dan dia bekerja sama dengan penyedia kantor virtual termasuk High Five. Dulu tuh High Five, perusahaan yang sekarang saya miliki ini, dulu bermitra dengan perusahaan ini. Ketika saya bekerja di perusahaan itu, dapat bekerja di situ, saya kenal lah dengan yang namanya Pak Sabar ini. Waktu itu saya sebagai sales di Syahid Sudirman Center ini, karena memang saya ini orangnya adaptive people gitu loh, Bang Yus. Ya, cepat. Cepat. Jadi ngobrol apapun tuh nyambung gitu. Jadi saya tuh suka berteman gitu sama orang-orang baru. Nah, ngobrol lah ini sama Pak Sabar, berteman. Tapi kehidupan saya itu sudah bisa dibilang kayak kerja di Toyota yang dulu enak. Di perusahaan ini tuh enak. Kantornya mewah di gedung Syahid Sudirman Center lantai 56. Iya kan? Dengan pakaian rapi, kita naik lift, kantornya itu kita mewah banget di situ. Ya kan? Jalan berproses, akhirnya di bulan Oktober 2019 itu saya dapat hidayah, saya memeluk agama Islam. Memutuskan untuk jadi seorang mualaf. Ya kalau dibilang karena calon istri saya ini orang Muslim, ada sebagian kecil yang jadinya jadi faktor yang mendukung untuk keputusan saya mualaf segera di situ. Tapi kalau boleh jujur, Bang Yos, karena saya lahir di lingkungan yang mayoritas Muslim, jadi ngelihat pemandangan Islam yang rahmatan lil alamin, yang adem itulah yang sebetulnya kenapa saya memutuskan untuk jadi seorang mualaf. Jadi pemandangan Islam yang saya lihat ketika saya kecil, di masa saya kecil itu, zaman dulu tuh Pak Kiai, Pak Haji, kalau ada acara Natalan, mereka berbondong-bondong datang ke rumah saya di Sayung. Luar biasa itu. Mengucapkan Bu Yoel, selamat hari Natal ya, gitu-gitu. Bahkan ikut-ikut masak gitu. Nah sebaliknya juga ketika Idul Fitri, mama saya masak lontong opor untuk saudara-saudara Muslim. Nah kita dengerin. Padahal papamu Kristen. Saya dari kecil itu toleransi yang luar biasa. Yang itulah yang kita tiru itu. Ya, itulah Bang Yos yang membuat saya memutuskan untuk memeluk agama Islam ini karena pemandangan dari kecil melihat agama Islam ini agama yang indah, yang sejuk, yang damai, yang toleransinya itu tinggi banget antar sesama umat. Alamin namanya. Rahmatan lil alamin, betul. Jadi Oktober 2019 saya bilang ke calon mertua saya waktu itu, saya bilang, Pak,
Henry pengen agama Islam itu, bisa nggak dibantu? Kaget juga mertua saya. Kamu yakin nggak cuman gara-gara mau nikahin Kiki kan? Enggak Pak, udah ya yakin. Insya Allah ini agama yang saya pilih untuk sampai nanti saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah ya kan. Saya memeluk agama Islam ini karena niat betul-betul saya dapat hidayah, saya bilang gitu. Akhirnya Oktober 2019 itulah diantarkan oleh calon mertua saya waktu itu ke Kiai Haji Al-Bukhari, ketua MUI Banten. Oh iya. Ya, di Gang Kancil itu Neroktok. Saya waktu mualaf aja bingung Bang Yos. Karena saya pikir kan mualaf itu takutnya nanti harus kita bayar ini, bayar itu. Saya dengan polosnya saya tanya ke Pak Kiai Haji Al-Bukhari, Pak mohon izin Pak, ini saya nanti mualaf, saya harus kasih dana berapa, saya harus maksudnya ngasih apa gitu. Malah saya dimarahin. Kiai Haji Al-Bukhari malah marah ke saya. Bang, justru antum ini mualaf, saya yang harus ngasih antum. Bukan antum yang harus ngasih saya, digituin. Nah, memang kalau sekarang di posisi saya ini, tanda-tandanya itu bahwa Allah itu benar-benar sayang sama saya itu udah kelihatan Bang Yus. Ketika saya mualaf itu, Oktober 2019, saya nggak punya apa-apa. Itu pondok pesantren itu rame, ya kan? Begitu saya selesai ngucap syahadat 2 kali, salaman sama Pak Kiai Haji Al-Bukhari, nggak lama itu rombongan pasangan suami istri ngakekain anak, bawa kambing 2 ekor, nasi kebuli. Jadi begitu saya udah syahadat selesai, kayak dipestain sama Allah gitu. Makan nasi, ini saya merinding ini. Sampai kayak selamatan itu ya. Nah, waktu itu saya nggak berpikir apa-apa gitu. Tapi sekarang ketika saya di posisi hari ini, kayaknya tanda-tandanya saya mau disuksesan sama Allah udah kelihatan waktu saya ngucap syahadat itu. Jadi ketika habis syahadat datang rombongan itu, saya jadi makan nasi kebuli Bang Yus. Nikmatin banget gitu. Terus kita sholat berjamaah, terus makan sate nasi kebuli gitu kan. Nah, udah selesai. Saya kembali pulang, habis saya mualaf, saya memantapkan diri, saya ngomong ke mertua saya, Pak, saya mau minta Kiki, saya bilang. Insya Allah bulan depan mau saya nikahin, saya udah kerja, saya punya gaji 6 juta. Ya, mertua saya bilang, saya ngomong juga, tapi nggak ada pesta-pesta ya Pak, mohon izin, karena saya belum punya duit. Tapi saya karena saya baru kerja, tapi saya punya pekerjaan gaji tetap nih, saya bilang gitu. Saya jamin Pak, saya janji, Kiki nggak bakalan saya buat telantar. Saya pasti akan bertanggung jawab, saya akan pasti akan nafkahi Kiki, ya. Saya akan jadi imam yang baik untuk Kiki. Saya sampaikan gitu ke calon mertua saya waktu itu. Alhamdulillah langsung direstui. Nah, November tanggal 8 2019 itulah kami mantap menikah. Dengan modal pinjaman duit ke perusahaan saya, itu pun sampai nangis-nangis dulu Bang Yos. Untuk pinjem itu? Minjem duit ke perusahaan 10 juta. 10 juta ini buat modal nikah. Jadi nggak ada pesta, baju kebaya istri saya pun minjem, saya pun juga minjem sama orang kantor. Jadi blazer, sepatu pun disumbang sama teman saya lomba burung Haji Arlon gitu kan. Nah 10 juta ini dicak, karena orang Betawi itu kan yang penting ada nasi dus-dus, makan-makan gitu aja Bang Yos. Nah bayar KUA 500.000, cincin kawin pun udah cuman dibudget-budgetin, cuman yang penting punya istri saya emas. Totalnya itu kalau nggak salah sekitar 4 gram aja yang mahar yang saya kasih ke istri saya. Alhamdulillah, padahal istriku tuh cantik dari dulu memang. Tapi mau, ya memang ini saya benar-benar sangat bersyukur ya Bang Yus. Saya dengan posisi yang saya nol, tidak punya apa-apa, ada perempuan yang memang mau menerima saya apa adanya. Terus tinggalnya di mana? Kontrak, di kontrakan istri. Kontrakan istrimu tadi? Iya. Oh, kamu jadi satu. Jadi karena istri kan sudah ngontrak di situ. Waktu kamu nikah itu, calon istrimu ini sudah punya anak? Sudah punya anak, umur 6 tahun. Oh, waktu kamu nikah udah 5 tahun, anak umur 5 tahun, laki-laki. Jadi waktu awal nikah dia janda anak 1. Tinggal di kontrakan, dipetakan itu di daerah Haji Rimpang, Kunciran. Dia sendiri kerja apa tuh? Waktu itu kayak freelance online parfum, jualan parfum, baju-baju gitulah. Untuk karena kan ya memang istri saya itu kehidupannya memang ya biasa-biasa aja, sederhana gitu loh Bang Yus. Jadi orang Betawi yang udik lah kalau bisa dibilang nih, yang penting hari ini makan,
dapat penghasilan dari dagang-dagang online kayak gitu. Itu untuk menyambung hidupnya. Jadi ketika saya menikah 8 November ini kan makin militan lagi saya, Bang Yus, untuk kerja keras gitu kan, karena udah punya nggak lama. Masih di perusahaan itu? Ya, di perusahaan itu. Sampai tahun berapa kamu bekerja? Jadi 8 November saya nikah, ya kan? Maret 2020 tanggal 16. Itu bener-bener kehidupan saya itu kayak ngerasain lagi zaman waktu saya dipecat dari Astra. Ini COVID ini kan datang awal-awal tahun nih, Bang. Wabah pandemi besar, Bang Yus. Oh iya. Ya, COVID 2020. Itu awal-awal tahun ini kan sudah ada gejala-gejala nih. Sampai di Maret 2020 itu kita ini dikumpulin awal-awal tuh, sebelum saya dipecat. Awal-awal tuh kita udah dikumpulin karyawan semua. Gaji yang kita terima itu nggak bisa 100%. Karena ini pandemi, ya, wabah global gitu kan. Bahkan mendunia. Jadi karyawan waktu itu cuma dapat gaji 75%. Saya terus terang ngelus dodo waktu itu. Ini istriku tuh lagi hamil. Gitu. Lagi hamil, pendapatan saya malah berkurang nih gara-gara COVID, ya kan? Nah, pertengahan Maretnya, tanggal 15-nya itu saya marah-marah ke bos. Marah-marahnya tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Saya komplain gitu. Karena gaji saya ini kok dapatnya kok nggak full. Ada potongan Rp200.000. Itu loh. Saya tanya dulu ke finance, si finance ini menyampaikan ke bos saya ini bahasanya mungkin agak dilebih-lebihin. Dibilang saya komplain keras, marah-marah gitu ya. Saya memang tipikal orang yang kalau ada yang kurang sesuai saya berani bertanya, berani frontal bertanya gitu loh untuk menuntut hak saya gitu loh, Bang Yus. Nah, akhirnya saya dipanggil sama bos saya Maret 2020 tanggal 16 itu saya dipecat dari perusahaan saya. PHK lagi kedua kalinya dong kamu? Kedua kalinya. Ini posisinya lebih parah, Bang Yus. Waktu itu saya di PHK sendiri. Ya, ini saya di PHK, istri saya lagi hamil. Dan kondisinya COVID. Iya. Bang Yus bisa membayangkan kan? Oh, iya. Betapa beratnya waktu itu. Jadi, jujur Bang Yus, saya nangis sejadi-jadinya waktu itu. Saya benar-benar ketika berhadapan sama pimpinan saya pun, saya sampai nggak bisa berkata banyak. Jadi, disampaikan oleh dia orang India, Bang Yus. Dia nggak suka dengan karakter karyawan, orang India nggak suka dengan karakter karyawan yang berani frontal bicara. Nah, saya orangnya seperti itu waktu itu. Jadi kita dipanggil, saya nangis di depan Bang Pak. Saya bilang, Pak, terima kasih Pak. Jujur Pak, saya harus sampaikan ke Bapak. Keputusan ini Pak, sangat berat dan sangat menyedihkan buat saya. Asal Bapak tahu, istri saya dalam kondisi hamil hari ini, Pak. Saya tatap mata Pak Kuna, saya bilang. Di ruangan di pantry-nya saya Sudirman Center, saya bilang. Ini keputusan yang sangat berat buat saya, Pak. Tapi saya hargai keputusan Bapak. Waktu itu saya dapat pesangon, kalau nggak salah 12 jutaan lah, kalau nggak salah. Karena saya kerja udah 7 bulan di situ. Harus bayar kontrak, untuk makan berharian, persiapan melahirkan, jadi begitu, kan saya di lantai 56 nih, Bang. Saya turun ke bawah di koridor jalan itu di Sudirman Center itu kan biasa anak-anak karyawan tuh nongkrongnya di situ. Saya udah kayak orang gila. Saya duduk aja di situ ngerokok, ngopi, bengong, lihat. Ini bagaimana ya? Istriku lagi hamil. Saya baru memulai rumah tangga. Di usia saya yang dibilang cukup telat. Umur saya 35 tahun saya baru nikah. Ya kan? Kok saya malah dipecat nih, dapat ujian berat kayak gini nih. Dalam hati saya marah sama Allah. Secara manusia ya, saya berpikir, ya Allah, kok tega banget sih? Saya memeluk agama Islam bukannya Allah sayang sama saya, kok Allah malah ngasih ujian saya berat banget sih kayak gini. Cikal bakalnya adalah High Five ini, dari saya karyawan, Bang Yos, saya kerja 1 tahun, saya diangkat sebagai pemilik karena waktu Agustus 2021 itu, 4 orang komisaris ini mengundurkan diri mau fokus ke bisnisnya masing-masing. Karena High Five ini bukan usaha utamanya mereka. Jadi sekarang milik 2 orang saja? Nah, di Agustus 2021 itu, karena komisaris 4 itu mundur, saya diangkatlah, dikasih saham cuma-cuma sama Pak Sabar 30%. Di balik kesuksesan laki-laki ada wanita hebat di belakangnya. Ini saya nggak bisa bantah. Saya juga sama. Ini saya nggak bisa bantah, Bang Yos juga ngalamin kan. Karena apa? Saya merinding ngomong gini. Karena apa? Kalau waktu itu istri saya mungkin malah mencemooh saya, tidak mendukung saya, mungkin saya nggak di titik hari ini, Bang. Ada aja lah yang komen 1-2. Ah, ini jangan-jangan si itu tuh yang kayak dulu-dulu gitu ya, yang ngumpul-ngumpulin duit orang gitu, yang pertama.
Terus yang kedua, jangan-jangan duit titipan. Terus yang ketiga, kok bisa ya 2 tahun sekaya itu punya perusahaan 6, bagaimana sih prosesnya? Ini loh contoh-contoh orang yang dia beribadah, punya Tuhan, tapi dia selalu ragu akan hidupnya. Loh kalau Allah sudah berkehendak 1 hari pun bisa kok orang jadi kaya gitu Bang Yos.